Halo, Anda mulai bermigrasi ke dunia digital? Dengarkan saya baik-baik. Anda akan gagal. Wow, saya tidak bercanda. Namun jangan bersedih bahwa apapun itu, kegagalan Anda hanya akan benar-benar terjadi ketika Anda sudah menyerah. Jadi selagi Anda tidak menyerah, Anda belum gagal. Namun bagaimana? Kondisinya sekarang serba sulit. Mungkin kalau Anda mengikuti anjuran pemerintah, Anda sudah lebih dari 1 bulan ada di rumah. Karena harus stay at home. Dan bersyukur bagi yang masih bisa bekerja dari rumah dan mendapatkan penghasilan yang lancar. Bagaimana yang mulai tidak mendapatkan penghasilan? Dan bukan suatu yang sangat aneh apabila yang kemudian bekerja di rumah di perusahaan, baik itu perusahaan swasta, BUMN, juga mengalami yang namanya pengurangan gaji, pemotongan gaji. Bahkan sedihnya lagi kalau sampai kena PHK. Nah, ini dunia dalam kondisi yang serba tidak menentu, uncertain, vulnerable. Jadi penuh dengan ketidakpastian, ada yang namanya expected change. Ada perubahan yang kita tidak harapkan. Nah, menurut Kobler dan Ross, dua orang peneliti, dan penelitian ini sebetulnya sudah cukup lama, ada di tahun 1969 ketika mereka membuat buku mengenai death and dying. Ada tahapan-tahapan sebetulnya bagaimana kita mengantisipasi atau kita beradaptasi dengan perubahan. Yang pertama, Anda akan shock. Nah, sekarang dengan kondisi pandemik ini, apakah Anda sudah shock? Atau belum? Atau Anda merasa semuanya akan baik-baik saja? Ingat bahwa realitas yang terjadi bisa saja lebih buruk dari ekspektasi kita. Jangan sampai itu terjadi. Jadi sebaiknya kita expect for the worst. Nah, kemudian tahapan yang berikutnya, setelah Anda shock, Anda merasa mulai frustrasi karena ternyata benar kondisi yang tidak menentu ini mempengaruhi Anda. Setelah frustrasi akan mengalami apa yang namanya depresi, kondisi yang sangat turun. Baru kemudian ada melakukan eksperimen, dan setelah itu baru ada acceptance. Nah, level yang kita harapkan setelahnya adalah level di mana kita bisa berintegrasi dengan eksperimen kita mencapai kesuksesan. Itulah kenapa tadi saya katakan bahwa Anda akan gagal, tapi jangan khawatir karena kegagalan itu, kalau Anda mengikuti video-video saya sebelumnya, kegagalan atau obstacle atau hambatan sebetulnya seringnya adalah hal yang harus kita lalui, karena itulah jalan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita bisa lalui sebelum kita mencapai kesuksesan. Jadi the impediment of action advances action. What stands in the way becomes the way. Jadi tindakan-tindakan kita mungkin saja akan mengalami yang namanya hambatan. Apa yang menjadi hambatan itu sebetulnya adalah yang menjadi jalan kita. Meskipun mungkin kesuksesan kita nanti adalah kesuksesan yang tidak sama dengan niatan awal kita untuk mencapai kesuksesan itu. Tapi nggak apa-apa, karena bagaimanapun pada akhirnya kita sukses. Seperti ketika Columbus hendak menuju ke benua baru, dia sebetulnya hendak ke India karena di sanalah orang banyak membawa rempah-rempah kemudian segala macam kebutuhan sehari-hari. Ternyata dia malah menuju ke barat dan menemukan benua Amerika. Salah satu contoh, dia sukses. Tujuan utamanya sebetulnya bukan itu. Tapi bagaimanapun kesuksesan akan terjadi. Nah, bagaimana Anda bisa sukses? Pertama tadi, failure itu bagus, terutama kalau Anda bisa failing dengan cepat dan bangkit dengan cepat. Fail forward, jadi jatuh ke depan. Anda bangkit lagi, Anda mulai lagi eksperimen tadi. Kalau kita kembali ke hasil penelitiannya si Kobler dan Ross, Anda bisa saja ada di posisi shock, kemudian frustrated dan depresi, nggak masalah. Namun sebaiknya sesegera mungkin Anda ke tahapan eksperimen. Apa yang bisa Anda lakukan menghadapi kondisi yang tidak pasti ini, tidak penuh dengan ketidakpastian, supaya
ketika kemudian Anda melakukan eksperimen-eksperimen, Anda mulai bisa accept dan bahkan bisa mengintegrasikan diri dengan perubahan yang terjadi. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat beraktivitas, semoga berhasil. Sampai jumpa di video yang berikutnya.